A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, hidup itu adalah pengabdian, atau dalam bahasa agama, hidup itu adalah ibadah. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat yang ke-56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, yaitu Allah, menjadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam arti yang sangat luas, bukan hanya sholat. Ya, sholat ibadah, jelas itu ibadah paling utama. Sholat itu imaduddin, tiangnya agama, pilarnya. Kalau rumah tidak punya pilar, tidak punya tiang, bagaimana dia mau tegak berdiri? Itulah sholat. Zakat ibadah, puasa ibadah, artinya ibadah yang bersifat mahdhah, zikir, doa dan sebagainya. Tapi ada ibadah yang sifatnya umum, kerja bakti, membersihkan, merapikan lingkungan, membuat jembatan, membuat posyandu yang kelihatannya umum. Kalau itu diniati ibadah untuk kemaslahatan masyarakat, warga, itu adalah ibadah. Semua yang ada di diri kita untuk kebaikan, untuk mencari ridha Allah, itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amwalikum wa anfusikum, apa yang menjadi harta-hartamu dan dirimu itu bisa untuk ibadah. Amwal, harta, uang yang kita punya, sebenarnya itu bukan punya kita kan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semuanya milik Allah. Kita hanya dititipi saja. Itu pun bisa bernilai ibadah. Boleh nggak kita kaya? Boleh. Kalau kita tidak kaya, tidak punya uang, bagaimana kita berinfak, bersedekah, bayar zakat, bagaimana menyekolahkan anak-anak, bagaimana pergi ke tanah suci, itu kan perlu uang. Tapi uang itu bukan tujuan, uang itu sarana untuk ibadah. Mana uang itu yang bernilai di sisi Allah nanti di alam kubur? Ada pertanyaan, kan harta tidak bisa dibawa mati. Harta bisa dibawa mati. Ya, harta bisa dibawa mati. Mana harta yang digunakan untuk jalan Allah selama hidupnya, untuk sedekah, untuk infak, untuk pondok pesantren, untuk tahfidz, untuk masjid, untuk semua kebaikan lah, untuk fakir miskin, yatim piatu, apalagi. Jadi itu harta kita yang sebenarnya, yang nanti akan menemani kita di alam kubur, yaitu untuk ibadah. Kendaraan, boleh nggak punya? Boleh. Kendaraan sekarang bukan barang yang mewah lagi, sebuah keharusan untuk mobilitas. Dan kendaraan itu rodanya, putarannya bernilai ibadah kalau digunakan untuk kebaikan, untuk silaturahim, untuk kajian, untuk taklim, untuk membantu orang dan sebagainya. Apa yang tidak bisa bernilai ibadah? Semua bernilai. Jiwa kita, pemikiran kita, karya tulis kita, omongan-omongan kita di media sosial, itu semuanya bisa bernilai ibadah. Jadi ibadah yang sangat luas, demikian Allah berikan keleluasan kepada kita. Mari kita gunakan kesempatan kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan sedetik pun lewat dari ibadah. Hatta sekalipun tidur kita pun, bagaimana supaya tidur kita bernilai ibadah? Sebelum tidur, kita berwudu. Mungkin ada yang sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat sebelum tidur boleh. Atau apa itu, baca doa jelas. Kemudian baca surat kulhu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ayat kursi ditambah 2 ayat sesudahnya, 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Setelah itu kita tiup di tangan kita 3 kali, kemudian kita ucapkan kepada diri. Kita baca lagi, itu ruqyah mandiri. Jadi artinya adalah tidur kita, nanti ketika kita tidur, ya tidurnya bernilai ibadah. Ketika kita menggeliat, ketika kita sedang tidur, malaikat mendoakan kita. Subhanallah. Tidurnya orang beriman aja bernilai ibadah, apalagi meleknya. Nah, mari kita jadikan hidup ini ibadah, tujuannya ridho Allah, ikhlas, mata-mata mengharap ridho dan ampunan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Al-afu minkum. Terima kasih sahabat-sahabat muslim semuanya.